Isu makzulkan Jokowi 21 Mei, beginilah kalau sakit hati minumnya obat cuci perut, ditulis oleh Syardi dari seward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dengar-dengar nih, beredar isu pemakzulan atau pelengseran terhadap Presiden Jokowi menjelang aksi peringatan reformasi yang akan digelar 21 Mei mendatang. Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak akan kembali menggelar demo besar pada tanggal tersebut. Aksi yang digelar bertepatan dengan momentum reformasi itu merupakan puncak dari rangkaian gelombang unjuk rasa di berbagai daerah yang dicetus pada 21 April lalu. Keplak benar sih, demo dipakai untuk menyelipkan agenda politik kelompok sampah yang haus kekuasaan. Kelompok ini bisa disebut sebagai kelompok bermental bocah ingusan yang mau menuntut apapun dan ngamuk kalau tidak dikabulkan tuntutannya. Bagaimana tidak? Mereka tidak mampu bersaing dengan baik, tidak bisa bertarung secara benar, sehingga menggunakan cara-cara kotor dengan menyelipkan isu dan suasana kelam untuk mengganggu stabilitas politik. Kalau hanya demo teriak, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Yang jadi masalah adalah adanya susupan untuk membuat demo menjadi rusuh. Beberapa kali saya melihat demo yang dirumorkan menargetkan Jokowi pasti akan berakhir rusuh. Polanya sama, ada penyusup dibayar oleh pihak tertentu, lalu berbuat rusuh. Investor asing mau investasi ke sini pun mikir berkali-kali. Apalagi Jokowi baru saja melakukan pertemuan tatap muka dengan Elon Musk untuk membicarakan potensi investasi di Indonesia. Dikira Elon Musk bodoh apa? Tidak tahu kondisi politik dan ekonomi sebelum memutuskan menanamkan investasi di Indonesia. Presiden ingin mendatangkan investasi yang sangat rentan dengan kondisi ekonomi dan politik. Di sisi lain, kelompok sebelah barisan sakit hati dan kadrun menjijikan itu selalu memprovokasi dan membodohi masyarakat dengan narasi belok atau hoax. Tujuan mereka hanya bikin gaduh. Bukankah mereka layak disebut sampah politik yang kurang ajar? Saya yakin rakyat tidak akan terprovokasi oleh isu tersebut. Sudah basi dan terjadi berulang kali. Sebagian besar rakyat sudah cerdas dalam menanggapi suatu pemberitaan dan tidak lagi menganggap serius isu seperti ini. Masalahnya adalah demo rusuh, bohir di belakang mereka suka membuat kekacauan seperti ini. Kadrun sampah butuh uang untuk makan nasi bungkus, demand bertemu supply. Jadilah deal demo berjeli-jeli dan dibuat rusuh. Woi kadrun, kalau memang punya otak dipakai dengan benar. Kalau lagi menggila silahkan cek kejiwaan. Kalau tidak mau pakai otak silahkan otak pindah ke dengkul aja. Pulang ke rumah, minum obat cacing dan tidur. Jangan bikin semak negara ini dengan tingkah laku kalian yang kayak preman kampungan. Sok garang tapi nangis sambil ingusan ketika diciduk dan ditabok. Jokowi bangun negara ini buat kalian juga. Jokowi sampai bertemu langsung dengan pengusaha besar yang menurut kalian adalah mengemis agar kalian bisa dapat pekerjaan. Kalian nganggur, kalian protes dan teriak. Disenggol dikit aja langsung tumbang. Malesnya minta ampun, kerjanya cuma demo sambil harap nasi bungkus gratis. Mau makzulkan Jokowi? Mimpi. Rakyat pun sudah muak dengan kalian. Tidak ada manfaat apapun kecuali bikin semak jalanan dan merusak mata kayak sampah berserakan. Rakyat muak karena kalian itu seolah menunjukkan dengan jelas kalian itu pengangguran yang mau makan nasi bungkus gratis. Sehina itukah kalian? Oh ya, memang hina sih. Kadrun memang kelompok paling tak berguna di negara ini. Buat barisan sakit hati, kalian juga sama bobroknya. Kalau cermin di rumah pecah, beli lagi yang lebih gede. Buat berkaca, kalian itu kayak besi karatan, tapi mengaku seperti emas. Emas palsu, cuma kadar 0,1% emas murni. Sisanya karat semua. Jokowi tidak disambut, kalian bilang Jokowi turun pamor dan tidak laku. Jokowi ketemu Elon Musk, kalian bilang ngemis. Kalau Elon Musk dia dikunjungi Indonesia bulan November nanti, kalian sebut Elon ngemis Indonesia juga kah? Otaknya dipakai lah, jangan disimpan di celengan. Kalau Jokowi kalian anggap hina dan tidak bernilai, jadi kalian itu apa? Bukankah dulu lebih hina dan tidak ada nilainya sama sekali? Justru kalian itu tidak bermutu, makanya ditendang, tidak dianggap dan tidak becus. Dan dengan muka tembok kalian merasa dizalimi dan paling benar. Bagaimana menurut Anda? Usai migor, Kejaksaan incar mafia pupuk, ditulis oleh Diahono Prasetyo dari seward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Modus praktek mafia dari dulu hingga sekarang tidak pernah berubah pada prinsipnya. Memanipulasi kebijakan dan order fiktif. Jika itu dilakukan terkait barang subsidi dari pemerintah, maka kerugian jelas menggerogoti keuangan negara.
Kelangkaan pupuk yang sengaja dilakukan mafia membuat harga naik dan memaksa pemerintah memberikan subsidi harga kepada para petani. Maka keuntungan mafia menjadi berlipat dengan memakan dua korban, yaitu petani dan dana subsidi dari pemerintah. Lebih sadis lagi, mafia melengkapinya dengan melakukan order penyaluran fiktif. Temuan Kejari Pekalongan atas penyaluran bodong pupuk bersubsidi mustahil menjadi satu-satunya kasus. 149,5 ton pupuk didistribusikan namun tidak jelas pertanggungjawabannya mengakibatkan kerugian negara 700 juta. Fakta mengejutkannya, itu dilakukan selama kurun waktu 3 tahun. Tinggal dihitung 700 juta dikalikan berapa kali melakukan. Taruh kata sebulan sekali, berarti dikali 36 bulan. Negara dijarah uang 25,2 miliar hanya untuk satu kabupaten. Jangan kaget kalau jaringan mafia pupuk itu juga melakukannya di 50 kabupaten. Dari total 514 kota atau kabupaten di Indonesia, jumlahnya minimal bisa 1,2 triliun. Kejaksaan Agung menyadari mafia pupuk sudah bergerak masif dan sistemik di daerah. Mustahil menunggu kepolisian turun tangan mengungkap setelah ada laporan masyarakat, atau menunggu KPK melakukan OTT pejabat yang terbukti jualan pupuk fiktif. Aparat penegak hukum di era pejabat berdasi semakin berani, dituntut peka dan kreatif, tidak hanya menunggu masyarakat datang melapor. Ini bukan semata tentang jumlah kerugiannya, tetapi melihat sebuah modus sebagai kejahatan sistemik yang bisa dilakukan dimanapun selama ada celah lemahnya pengawasan. Atau memang itu dilakukan atas kerjasama dengan para pengawas. Belum genap sebulan usai lebaran, sinyal bersih-bersih mafia pupuk sudah dideklarasikan oleh Jaksa Agung. Mafia pupuk menjadi benalu lama yang sudah saatnya serius diurus. Sistem penyaluran distribusi pupuk bersubsidi yang sudah diatur by name, by address, by quota masih terjadi penyimpangan. Bukan salah sistemnya, tetapi oknum-oknum pelaksana sistem yang bermain di bawah tangan, mengelabuhi sistem yang seharusnya dijaganya. Bagaimana cara membuat para mafia jera? Tangkap tanpa pandang bulu, tuntut hukuman seberat-beratnya. Kejaksaan punya wewenang bahwa kejahatan yang merugikan hajat hidup orang banyak layak dihukum seberat-beratnya atas nama masyarakat. Karena jika berbicara tentang mafia sudah bukan lagi kesalahan individu, tapi sebuah permufakatan jahat secara berkelompok dengan target hasil sebesar-besarnya yang dibagi untuk kelompoknya. Jika salah satu terungkap, maka satu gerbong kelompok mafia wajib ditangkap pula. Kejaksaan sedang berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum. Butuh kerja ekstra keras. Sebuah lembaga survei merilis hasil survei bertajuk Persepsi Publik terhadap Kinerja Instansi Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Dalam survei ini diteliti soal tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga atau institusi negara. Pada survei pertama tanggal 14-19 April 2022, TNI masih menduduki posisi pertama dengan persentase kepercayaan 93%. Disusul KPK dengan persentase 71% dan di bawahnya Kejaksaan dengan 70%. Namun pada rilis survei tahap kedua yang dilakukan pada 20-25 April 2022, urutan berubah. TNI masih dengan angka kepercayaan 88%, Kejaksaan menyodok urutan kedua dengan 68%, melewati KPK yang berada di angka 62%. Hasil survei sebuah lembaga yang berupa data angka yang bisa dipertanggungjawabkan menunjukkan respon masyarakat yang bergerak dinamis, nyaris objektif jika kita melihat dari sudut pandang sosial, bukan politik. Persepsi masyarakat menjadi cerminan kinerja institusi. Sejauh mana sudah menaruh keberpihakan kepada publik yang sudah mempercayakan mereka. Kita memang harus mulai mempercayai hasil survei dari sebuah lembaga dengan kualifikasi tertentu, bukan yang abal-abal. Sebagaimana kita sering mempercayai daftar provinsi terkorup yang menempatkan Jawa Barat di urutan pertama, disusul Jawa Timur, Sumatera Utara dan DKI Jakarta di belakangnya. Giliran keluar daftar urutan institusi yang konsisten menegakkan hukum, kita tidak percaya. Adapun KPK dan Kejaksaan yang sedang berkompetisi mengungkap kasus korupsi, itu pertanda keduanya sedang bersaing sehat. Meski kadang muncul tanda tanya, setelah sekian lama KPK puasa tidak bisa mengungkap kasus korupsi, tiba-tiba mengumumkan OTT Bupati Bogor tepat seminggu setelah Kejaksaan membongkar mafia minyak goreng yang menghebohkan seantero negeri. Pelaku korupsi tidak pernah berkurang meskipun tiap hari ditangkap satu persatu. Hanya hukuman beratlah yang membuat calon koruptor baru akan berpikir 100 kali untuk melakukannya. Bagaimana menurut Anda?